Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YD22. Jadi tidak bosan-bosannya selalu berjumpa, selalu bertemu di channel YD22. Yang baru menemukan channel ini silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat dulur-dulur di luar sana dimanapun berada. Di sini sedikit saya memberi sebuah wawasan tentang kita sebagai seorang warga. Itu memang tanggung jawab kita itu memang berat. Berat sekali. Apalagi seorang pelatih melatih adik-adiknya. Ingat, seorang pelatih tidak hanya pandai dalam gerakan senam dan jurus, namun harus pandai dalam ilmu ke-SH-annya, kerohaniannya, atau kebatinannya. Itu harus dipelajari juga. Karena seorang pelatih itu mengajarkan bukan hanya kanuragan, tapi juga pendalaman hati atau ke-SH-an. Jadi tidak hanya fisiknya, tapi juga mampu memberikan sebuah pelajaran tentang kerohaniannya. Semakin kuat seorang pelatih mengajarkan fisik, harus semakin kuat pula seorang pelatih itu mengajarkan ke-SH-annya. Karena itu semua untuk mengimbangi pencaknya. Kalau kita mengajarkan pencaknya itu fisiknya kuat, pencaknya kuat, sementara kerohanian itu tidak diajarkan secara mendalam, itu akan sedikit berbahaya buat adik-adiknya. Karena untuk menjadi rem, ya, ingat, untuk menjadi remnya itu adalah kerohaniannya. Jadi kalau seseorang itu sudah memiliki kehebatan dari pencak silat luar biasa, sospelnya luar biasa, gerakannya mantap, ke-SH-annya harus mantap. Karena untuk mengimbangi, jangan sampai terjadi fisiknya mantap, gerakannya mantap, kalau ke-SH-nya itu kurang mantap, itu akan menjadi sebuah bisa dikatakan remnya tidak ada. Nah, itu berbahaya ketika nanti kebablasan, ya, namanya tidak ada rem. Nah, itu bisa membabi buta, ya, itu berbahaya. Bukan seperti itu di SH-Teratai. Makanya diajarkan di dalam SH-Teratai kan ada 5 dasar yang harus dipahami itu kan. Termasuk yang nomor 5, yaitu kerohanian atau kebatinan. Nah, itu juga dipelajari. Selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang dipelajari hanya fisik. Nah, yang nomor 5 ini juga dipelajari. Diimbangi dengan fisiknya tadi. Semakin kuat kita mengajarkan fisiknya, semakin dalam pula kita mengajarkan kerohaniannya. Karena itu adalah memang sambung rapete ning kono. Jadi ketika di situ, ketika diri kita nanti tidak terkontrol, nah itu remnya di situ. Seorang pelatih itu harus jeli, harus teliti. Karena bagaimanapun seorang pelatih itu menjadi seorang panutan buat adik-adiknya. Aja ditolong betul-betul di luar sana untuk mengajarkan adik-adiknya kalau bisa diseimbangkan. Jadi semakin keras ya kita, semakin kuat pula untuk mengajarkan, atau semakin dalam mengajarkan kerohaniannya. Bukan berarti nanti kita mengajarkan fisiknya lemah, ke-SH-nya lemah. Bukan. Ke-SH-an tetap harus dipelajari seutuhnya. Karena itulah akan menjadi sebuah rem, ya, dalam diri kita. Intinya,
seorang pelatih itu tidak hanya sebatas untuk memberi sebuah pelajaran fisik, tapi non fisik juga dipelajari seutuhnya. Karena itu untuk bekal buat adik-adiknya ketika nanti sudah menjadi warga, itu bisa dikatakan sudah, kalau kita bisa cerita itu, kalau di dalam dunia pendekar itu sudah turun gunung. Ilmu yang sudah dipelajari di dalam Esyatrate itu kita amalkan, kita gunakan untuk berbuat baik. Itu yang dimaksud dengan diamalkan. Untuk siapa? Bukan untuk dulur-dulur saja, tapi untuk semua orang berbuat baik itu. Ada yang untuk menolong orang. Nah, seperti itulah kira-kiranya. Jadi Esyatrate itu ingat, bukan untuk Esyatrate saja, tapi untuk orang lain. Nah, jadi intinya di sini saya sebagai narasumber di channel Yidi22 itu bukan sok pinter, sok ngerti, sok menggurui, bukan, maaf ya. Saya memberanikan diri untuk membuat channel ini, itu artinya coba diselami, dihayati apa yang saya sampaikan. Tidak terbenam dalam hati saya itu untuk membuka rahasia di dalam Esyatrate, tidak. Sering saya sampaikan, rahasia tetap rahasia, tidak saya bongkar dimanapun, kecuali kalau memang dulur-dulur main ke rumah bertanya, nah itu berbeda. Saya tidak pelit, tidak. Kenapa saya tidak pelit? Karena di dalam mukadimah itu sudah dijelaskan. Ingat dulur-dulur, mukadimah itu kan sering dibahas ya. Bahkan tingkat 2 sendiri juga sering ada yang membahasnya, mengajak para warganya untuk membuka tabir tirai. Ya, kita sama-sama untuk membuka, di mana di dalam hati kita itu ada sang mutiara hidup bertahta. Ya, kita buka. Kalau nggak bisa, ya kita sama-sama kita buka supaya bisa. Ya harus bisa. Nah, seperti itu. Namun yang jelas di sini saya bukan menggurui, saya bukan sok pinter. Nah, ini ada sedikit komen ini. Wah, tingkat 14 ini yang ngomong. Bukan, saya bukan tingkat 14. Saya tingkat 1. Kalau saya punya kepandaian seperti ini, itu tetap, itu masih di bawah, jauh dari tingkat 2. Karena saya tingkat 1. Tingkat 2 itu senior saya. Jadi perlu dulur-dulur ketahui ya, buat tingkat 1. Saya bukan tingkat 14, tingkat 10, tingkat 5, bukan. Saya tingkat 1. Nah, jadi kalau senior saya, ya tetap tingkat 2. Itu yang lebih paham, lebih ngerti daripada saya. Jadi itu tidak perlu dibahas. Yang jelas di sini saya menyampaikan kepada dulur-dulur semuanya dimanapun berada. Intinya di sini saya bukan menggurui, bukan sok pinter. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.